Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Feby dalam series Segiroun Deak Senghwal atau Kehidupan Kampus yang Bijaksana. Teman-teman, hari ini atau pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang Soktam. Soktam adalah peribahasa ya, jadi sebelumnya kita juga sudah belajar beberapa peribahasa ya. Mungkin ada yang masih ingat teman-teman? Kira-kira masih? Apa tuh yang besar pasak lebih dari tiang? Beboda, bekobito, kita misalkan ya. Terus habis itu ada yang mengganggu sarang lebah tuh juga ya, kayak menyulut api. Boljibril konderyota misalkan ya. Nah, ada lagi nggak? Teman-teman masih ingat yang lain nggak? Nanti bisa dicek kembali ya, banyak sekali. Ada juga yang itu tuh, Wimuri, Malgaya, Aremuri, Makta, itu juga ada ya. Jadi yang atas, air yang di atas jernih sehingga air yang di bawah itu jernih. Maksudnya mencontohkan dengan baik ya. Yang atas baik sehingga yang bawah pun baik kayak gitu. Nah, kali ini kita juga akan belajar lagi ya tentang peribahasa. Ada 5 peribahasa yang kita akan pelajari. Nah, yang pertama ini ada 입은 비뚤어져도 말을 바로 해라. Oke, 입은 비뚤어져도 말은 바로 해라. Ini adalah ib, itu mulut ya, jadi mulutnya 비뚤어져도 maksudnya kayak yang tidak apa sih bentuknya tuh nggak bentuknya aneh gitu ya, mau gimana kayak misalkan dia mencong gitu, monyong-monyong gimana pun, tapi tetap saja 말은 바로 해라. Kamu harus tetap berbicara dengan baik ya gitu ya, 바로 해라 seperti itu. Kemudian ada 심은 대로 거둔다. Sim은 대로 거둔다. 심ta itu adalah menanam, 거둔다 itu adalah menuai ya atau memanen seperti itu. Jadi menuai apa yang kita tanam seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya dan bagaimana arti yang detailnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. Jadi 열길 itu adalah ini ya, maksudnya dia ini apa sih? Cara menunjukkan ukuran gitu ya. 열길 maksudnya 10 gil tuh ada ya, sekitar 30 meteran gitu ya. Kita bisa melihat mulsuk dasar laut gitu ya, walaupun dia dalam, tapi kalau misalkan untuk 한길 사람 속은, meskipun orang yang di dekat kita tidak tahu hatinya. Jadi maksudnya kita tidak tahu hati orang atau kita tidak tahu apa yang orang rasakan atau orang pikirkan seperti itu. Meskipun dia dekat ya, meskipun kita kenal dia seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada 울며 겨자 먹기. 울며 겨자 먹기. Teman-teman tahu gyoza yang pedas itu ya, warna kuning ya, seperti wasabi. Kalau wasabi warna hijau, kalau gyoza itu yang warna kuning. Nah, 울며 겨자 먹기 berarti kan pedas ya. Tapi sambil nangis tetap makan gitu. Jadi maksudnya mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Itu seperti 울며 겨자 먹기, seperti itu. Dan yang terakhir ada 단맛 쓴맛 다 보았다. 단맛 쓴맛 다 보았다. Nah, tan itu maksudnya pahit. Mat itu rasa ya, dan itu manis ya, rasa manis. Senmat itu rasa pahit. Tabuata, maksudnya dia sudah merasakan semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu makan asin garam kehidupan ya, jadi sudah berpengalaman, sudah melakukan banyak hal seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh kalimatnya masing-masing peribahasa. Yang pertama ada 입은 비뚤어져도 말은 바로 해라. 입은 비뚤어져도 말은 바로 해라. Jadi meskipun bibirmu ini ya tidak benar gitu ya, mencong-mencong seperti itu, tapi kamu harus berbicara yang baik, yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita lihat contoh kalimatnya. 입은 비뚤어져도 말은 바로 하라고 거짓말하지 말고 사실을 말해. 입은 비뚤어져도 말은 바로 하라고 거짓말하지 말고 사실을 말해 gitu ya. Jadi maksudnya meskipun bibirmu tidak benar gini ya, 말은 바로 하라고, aku menyuruhmu untuk berbicara yang benar gitu ya. 거짓말하지 말고, 거짓말 itu apa teman-teman? 거짓말 bohong, 하지 말고 maksudnya jangan berbohong, 사실을 말해. Jadi katakan yang sebenarnya, jangan berbicara gitu ya. Aku menyuruhmu untuk, nih ya, 입은 비뚤어져도 말은 바로 하라고.
Itu maksudnya adalah jangan berbohong. Meskipun kadang bitura jodoh tuh kan misalkan kita lagi ininya jadi ke atas atau ke bawah tuh susah ngomongnya ya, tapi tetap aja kita harus berbicara atau memberitahukan sesuatu yang tidak bohong ya, tidak yang benar gitu. Jadi maksudnya 거짓말 하지 않는 거예요. Jadi jangan berbohong tetapi mengatakan yang sebenarnya. Itu peribahasanya adalah 입은 비뚤어져도 말은 바로 해라. Di sini hera atau juga di bawahnya baru harago itu ketika menyuruh sesuatu ya kepada seseorang. Misalkan, kamu cepet dong makan pali mau gerago atau misalkan pali garago itu ya, cepet dong pergi gitu ya. Garago mau gerago atau misalkan apalagi orago suruh datang, nah itu pakai rago kayak gitu ya. Kalau misalkan menyuruh. Kemudian kalau di sini ji malgo itu dari kata ji mada, ji maseo, ji mara kayak gitu ya. Cuman di sini ji malgo itu adalah digabung dengan kalimat berikutnya ya, sasil marhe. Nah, ini juga marhe itu maksudnya marherago gitu ya. Katakanlah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menyuruh ya, marhaseo, 말씀하세요. Nah, itu sama seperti itu tetapi pakai yang banmal atau tidak menggunakan akhiran yang sopan ya, seperti itu, atau yang tidak yang santai gitu ya, maksudnya yang banmal seperti itu. Jadi ibn biturojatu 말은 바로 해라 maksudnya adalah jangan berbohong, katakan yang sebenarnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan peribahasa selanjutnya. Nah, 심은 대로 거둔다. 심은 대로 거둔다. Tadi saya sudah bilang ya, simta itu adalah menanam, kodunda itu adalah menuai. Jadi kita menuai apa yang kita tanam. Itu juga dalam bahasa Indonesia ada seperti itu ya. Kita lihat contoh kalimatnya di sini ya. 성호는 어려운 상황에서도 도와주려는 사람들이 많은 걸 보니 심은 대로 거둔다는 말이 맞아. 성호는 어려운 상황에서도 도와주려는 사람들이 많은 걸 보니 심은 대로 거둔다는 말이 맞아. Nah, 성호 di sini ya, tokohnya di sini ya. 성호 어려운 상황에서도 어려운 상황. 상황 adalah situasi, 어렵다 itu adalah sulit. Jadi maksudnya dalam situasi atau kondisi yang sulit pun gitu ya. 도와주려는 사람들이 많은 걸 보니 도와주려는 사람들 많다, 많은 걸. Jadi kayak maksudnya dia menjadi kata benda di sini ya. 보니 melihat banyak orang yang hendak membantu, 도와주려는. Jadi 도와주려고 하는, 도와주려는 yang hendak membantu siapa? 성호 ketika 어려운 상황에서도 ketika dalam situasi atau kondisi yang sulit. Nah, 많은 걸 보니 melihat itu 심은 대로 거둔다는 말이 맞아. Jadi kata-kata atau peribahasa tentang menuai apa yang kita tanam itu benar kayak gitu ya. Jadi mungkin Songho ini suka membantu orang lain gitu ya. Ketika dia melihat orang lain sulit, 어려운 사람이 있으면 Songho가 misalkan 도와준다. Tapi ternyata ketika dia ketika sedang dalam kondisi yang sulit, orang-orang pun banyak membantunya. Jadi maksudnya ini dia menuai apa yang dia tanam. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. jadi 좋은 일을 하면은 또 사람들이 우리한테 좋은 일을 해줄 거예요. Kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan kemarin kita berkata kalau kita berkata yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik juga. Itu ada ya teman-teman, nanti bisa dilihat peribahasanya. Kalau yang ini 심은 대로 거둔다. Kita menuai apa yang kita tanam. Atau misalkan kita berusaha gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita berusaha sekuat tenaga dan kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita usahakan itu gitu. Nah, mirip-mirip seperti ini ya, 심은 대로 거둔다. Jadi biasanya 어려운 상황에서도 도와주려는 사람이 많아서 karena kita melakukan yang baik juga kepada orang-orang itu. Jadi kayak mutual ya. Jadi kita melakukan yang baik mendapatkan yang baiknya. Itu 심은 대로 거둔다. Kalau kita melakukan yang buruk, maka kita juga akan diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman tidak ada 심은 대로 itu ya. 심은 대로 itu adalah sesuai dengan ya, sesuai dengan apa yang kita gitu. Jadi misalkan banyak sih misalkan sesuai dengan yang kita lakukan gitu ya, 하는 대로 dan lain sebagainya.
Nah, jadi maja itu dari kata mata atau benar ya. Jadi mari maja, mari majayo. Nah, itu kata-kata itu benar. Jadi tidak bohong, tidak bukan hoax ya teman-teman ya, tapi nyata seperti itu. Oke, sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi tadi sebelumnya kita belajar tentang ibn 비뚤어져도 말은 바로 해라. Tidak boleh berbohong ya, tetap harus mengatakan yang sebenarnya. Kemudian sim은 대로 거둔다, menuai apa yang kita tanam, atau kita mendapatkan sesuatu yang baik karena melakukan yang baik, mendapatkan sesuatu yang buruk karena melakukan yang buruk. Oke, kita lanjutkan ke 속담 atau peribahasa yang ketiga. Nah, ini agak panjang ya. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. Nah, kita meskipun kita tahu dasar laut yang dalam, tapi kita tidak tahu hati orang yang dekat. Seperti itu. Jadi maksudnya hati orang ini, perasaan orang atau hati orang, apa yang dirasakan orang ini, kita tidak tahu ya, karena memang, ya karena tidak terlihat seperti itu. Kita lihat contohnya kalimat berikut ini. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다고 5년을 만났지만 수정이의 생각은 정말 모르겠어. 오케이. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다고 5년을 만났지만 수정이의 생각은 정말 moru겠어. Nah, ini ya. Seperti ini ya, seperti kita meskipun kita tahu air yang dalam itu meskipun kita bisa mengerti dalam air itu, tetapi kita tidak tahu dalamnya orang. Meskipun aku sudah bertemu dengan onyonel manatjiman, meskipun sudah bertemu atau sudah berpacaran berhubungan selama 5 tahun, onyonel manatjiman itu maksudnya bisa manada itu bisa berpacaran, bisa bertemu, bisa mengenal seperti itu ya. Selama 5 tahun, 수정이의 생각은 정말 모르겠어. Aku benar-benar tidak tahu pikirannya siapa? Sujong. Jadi 수정이의 생각은 정말 모르겠어. Jadi meskipun dia udah tahu si 수정이를 5년 동안 이렇게 자주 만나고 하니까, tapi ternyata dia masih tidak tahu 수정이의 생각을 모르겠어요. Katanya seperti itu. Jadi kita tidak tahu 사람 속은 모른다. 한길 사람 속. Berarti kan 한길 tuh kayak lebih dekat daripada 열길. 열길 kan itu maksudnya sekitar 30 meter ya. 10 gil. Atau gil itu adalah salah satu angka satuan ya, untuk menyebutkan angka seperti itu ya, satuan. Nah, hangil itu kan berarti 1, yol kan 10. Nah, berarti meskipun si orang itu ada di dekat kita, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, kita tidak tahu apa yang dia rasakan, karena memang dia tidak mengungkapkannya. Tapi kalau misalkan mulsok kan berjernih nih, kelihatan nih, oh dalam tuh gitu ya. Tapi kalau orang kan nggak bisa kelihatan pendapatnya. Jadi seperti itu ya. Onyonel manatjiman, meskipun aku, jiman itu dari kata hajiman, jiman, mana nende, mana ciman gitu ya. Tetapi meskipun demikian, 수정이의 생각은 정말 모르겠어. Oke, sampai sini teman-teman tidak masalah ya. Nah, nanti akan kita review lagi. Kita lanjutkan dulu untuk 속담 yang nomor 4. Nah, kita tadi sudah mengenal gyoza ya, mengenal gyoza. Ini adalah 울며 gyoza 먹기. 울며 gyoza 먹기. Nah, ulmyo itu maksudnya sambil menangis makan gyoza. Gyoza itu adalah sesuatu yang pedas ya, seperti wasabi. Kalau gyoza warnanya kuning, kalau wasabi warnanya hijau. Oke. Kita lihat contoh kalimatnya. 울며 gyoza 먹기처럼 하기 싫은 일도 꼭 해야 할 때가 있어. 울며 gyoza 먹기처럼 하기 싫은 일도 꼭 해야 할 때가 있어. Nah, kita mengenal kata corom di sini ya. Corom itu adalah seperti. Mirip dengan gaci gitu ya, corom. Dan teman-teman masih ingat nggak kira-kira ada kosakata yang ditempel dengan corom itu apa? Maci, bener ya. Maci, corom. Maci, bla bla bla, gaci, maci, bla bla bla, corom. Nah, seperti menangis sambil makan gyoza gitu ya. 하기 싫은 일도 꼭 해야 할 때가 있어. Nah, halte itu adalah 해야 할 때. Ada kalanya. T itu adalah waktu ya, ada waktunya, ada kalanya, harus melakukan, 꼭 해야 하다, harus melakukan. 꼭 itu pastinya harus gitu ya, nggak boleh enggak. Dan juga kita bisa tahu bandesi ya, bandesi itu juga sama mirip dengan 꼭. 하기 싫은 일도. Nah, jadi maksudnya ada kalanya kita harus melakukan pekerjaan
yang apa? Yang kita benci atau yang tidak kita suka. 하기 싫은 일도 꼭 해야 할 때가 있어. Jadi misalkan teman-teman nggak suka belajar, atau teman-teman nggak suka mengerjakan PR kayak gitu ya, atau teman-teman nggak suka apa tuh namanya ujian, atau misalkan nggak suka suruh bersih-bersih kamar. Nah, 울며 겨자 먹기처럼 apa namanya 청소도 가끔씩 꼭 해야 할 때가 있어 misalkan kayak gitu aku harus bersih-bersih gitu ya meskipun aku nggak suka bersih-bersih karena seperti ulmyo gyoza 먹기. Nah di sini myo itu adalah dan ya maksudnya kalau myo itu adalah dan yang menggabungkan antara depan dan belakang seperti itu. Kemudian hagi shiren il ya. Jadi hagi itu dari kata hada tetapi dijadikan kata benda jadi pakai gi ya. Hagi shiren il도 꼭 해야 할 때가 있어. T itu biasanya banyak ya. Tega wasso. Misalkan sudah datang sudah tiba waktunya itu pakai T seperti itu ya. Jadi teman-teman ini adalah peribahasa yang keempat. Kita coba ulangi lagi ya. Mengingat kembali. Yang pertama tadi ada 입은 비뚤어져도 말은 바로 해라. Itu maksudnya 거짓말 하지 말고 사실을 말하는 것. Jadi meskipun kita nggak bisa bicara dengan baik gitu ya karena bibirnya misalkan kenapa gitu ya kita harus tetap berbicara atau menyampaikan yang benar atau tidak bohong seperti itu. Kemudian 심은 대로 거둔다. Nah, ini menuai apa yang kita tanam. Jadi di sini Songho banyak dibantu. 도와주려는 사람들이 많아요. Karena mungkin Songho가 좋은 사람 gitu ya. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang baik juga untuk orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar apa teman-teman? 주변 사람 ya, 주변 사람들에게 seperti itu. Kemudian yang ketiga, 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. Kita tidak tahu hati orang meskipun kita tahu dasar lautan itu seperti apa, dasar kayak air itu seperti apa. Jadi meskipun tadi si orang ini sudah bertemu onionul manatjiman, dia masih tidak tahu 수정이의 생각, pikirannya si Sujong seperti itu. Kemudian yang keempat, ulmyo gyoza 먹기 itu adalah melakukan sesuatu yang tidak kita suka ya. Jadi makan gyoza kan pedes nih, tapi sambil nangis tetap dimakan. Jadi kayak yang aduh susah banget nih gitu ya. Jadi ulmyo gyoza 먹기처럼 하기 싫은 일도 꼭 해야 할 때가 있어. Jadi ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang kita benci meskipun kita benci ya. Jadi seperti ulmyo gyoza 먹기 seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ya peribahasa terakhir nomor 5. Nah, ini ada dalam bahasa Indonesianya ya. 단맛, 쓴맛 다 보았다. 단맛, 쓴맛 다 보았다. 단맛 itu adalah rasa manis, 쓴맛 rasa pahit, 다 보았다. Sudah mencoba. Jadi maksudnya dia sudah mencoba rasa manis dan pahit. Maksudnya adalah makan asam garam kehidupan mungkin ya. Jadi sudah berpengalaman. Contoh kalimatnya seperti ini. 영국으로 혼자 유학을 갔다 온 호식이는 혼자 살면서 단맛, 쓴맛을 다 보았어. 영국으로 혼자 유학을 갔다 온 호식이는 혼자 살면서 단맛, 쓴맛을 다 보았어. Nah, kita lihat di sini tokohnya siapa? Orangnya siapa di sini? Hosik ya, Hosigi. Hosigi는 gitu ya. Dia ngapain sih Hosik? 영국으로 혼자 유학을 갔다 왔어요. 영국 mana teman-teman? Inggris. Kalau Amerika apa? Migo. Kalau misalkan mana? Indonesia? Indonesia. Kalau Korea apa? Hanguk. Kalau apalagi? Australia? Hoju. Jadi kalau Yongguk ini adalah Inggris ya. Kalau Prancis apa? Prancis. Ya bener banget. Jadi di sini Yongguk으로. Ero itu adalah ke ya. Jadi kalau misalkan Yongguk karena dia diakhiri dengan giok atau bacim, jadi pakainya ero. Kalau misalkan contohnya Indonesia berarti pakainya ro ya, bukan ero. Nah, 혼자 유학을 갔다 온, 갔다 오다 itu berarti kan pergi sudah kembali lagi ya. 유학을 갔다 왔어. 갔다 왔어요 itu berarti maksudnya apa? Kuliah di luar negeri ya. Jadi dia sudah kuliah di luar negeri sendiri apa sama siapa? Honja ya, Honja adalah sendiri. Jadi Hosik yang sudah kembali dari yuhak atau kuliah di luar negeri di Inggris sendirian, 혼자 살면서, 혼자 tadi sendiri, 살다. 살다 itu adalah tinggal. Jadi selama dia tinggal sendiri, 단맛, 쓴맛을 다 보았어. Dia merasakan manis dan pahit kayak gitu ya. Maksudnya 좋은 일도
보았고 경험하고 나쁜 일도 경험하고 jadi semuanya dia sudah 모든 것을 경험하는 거예요. jadi dia merasakan pengalaman mengalami banyak hal gitu ya, baik yang danmat yang manis maupun senmat. Danmat tuh maksudnya yang bagus ya, yang sesuatu yang menyenangkan. Senmat yang pahit. Jadi yang manis pahitnya kehidupan dia sudah merasakan. Kalau asam garam kehidupan tuh kayak dia sudah berpengalaman ya. Tapi kalau yang di sini maksudnya manis pahitnya kehidupan tuh dia sudah merasakan. Jadi dia sudah mengalami banyak hal, dia sudah berpengalaman dalam yuhak gitu ya. Jadi dia sudah merasakan banyak pengalaman kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Korea teman-teman bisa menggunakan danmat, senmat, habwata. Kemudian di sini myeonso itu adalah sambil ya, sembari, lagi, selagi gitu. Jadi myeonso itu bisa digunakan untuk kata kerja, misalkan salmyeonso itu kan dari kata salda, atau sambil melakukan mengerjakan PR, misalkan 숙제를 하면서, sambil pergi 가면서, atau misalkan sambil baca ikta berarti kan 읽으면서, seperti itu ya. Nah ini pakainya yang myeonso itu adalah lagi atau selagi, sembari, seperti itu ya. Kemudian mat itu kan rasa, dan mat itu kan manis ya. Kalau misalkan yang ini misalkan apa teman-teman, senmat ada, shinmat juga ada. Atau dan itu kayak misalkan dalkomhan juga bisa ya. Dalkomhada itu manis, atau misalkan capcarhada itu yang asin, atau yang asin tuh chan juga ada ya, chan mat cada, seperti itu. Kemudian apa lagi, singgopta atau hambar ya, singgoun mat gitu ya. Atau misalkan banyak ya, banyak sekali gosohan, gosohada gurih gitu ya, gosohan mat. Jadi di sini kalau untuk yang melihat pengalaman mengalami sesuatu yang baik dan buruk tuh berarti danmat sama senmat, manis dan pahit kehidupan. Dia sudah merasakan. Oke, sampai sini tidak masalah teman-teman ya. Kita lihat langsung aja Sokdam Jongninya. Kita sudah belajar 5 peribahasa. Yang pertama adalah ibn 비뚤어져도 말은 바로 해라. Ya, tadi harus mengatakan yang apa? Benar ya, bukan 거짓말. Jadi 거짓말 하지 않고 사실을 말하다. 사실 itu adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, seperti itu ya. Jadi 비뚤어져도 itu mesti yang kesini yang mencong-mencong gitu ya, menyong-menyong gitu. Jadi meskipun dia nggak benar itu ya bibirnya gitu ya, tetapi harus tetap mengatakan yang sebenarnya. Kemudian simmen대로 거둔다 itu adalah menuai apa yang ditanam, seperti itu ya. Dero itu sesuai dengan kayak gitu ya. Jadi 먹는 대로 misalkan 받는 대로 sesuai yang didapatkan dan lain sebagainya. Nah ini kalau 좋은 일을 하면 좋은 일을 받을 거예요. Kalau misalkan 나쁜 일을 하면 berarti yang kita dapatkan juga yang jelek ya. simmen대로 거둔다. Kita mendapatkan apa yang kita kerjakan gitu ya. Kita niatkan juga mungkin bisa ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. Meskipun kita tahu dasar air yang dalam, kita tidak tahu dasar atau hati orang yang dekat, seperti itu. Jadi misalkan tadi ya, 온연을 만났지만 수정이의 생각을 모르겠어. Dia tidak tahu pendapat atau pikirannya si Sujong meskipun sudah bertemu atau berhubungan, berpacaran selama 5 tahun, kayak gitu. Kemudian 울며 겨자 먹기 berarti menangis sambil makan gyoza, seperti itu. Dan terakhir 단맛, 쓴맛 다 보았다. Itu adalah merasakan manis dan pahit gitu ya, rasa manis dan pahit. Maksudnya dia mengalami semua hal yang baik maupun yang buruk. Tadi siapa sih? Hosik ya kalau nggak salah ya, dia pergi ke siapa? Yongguk ya, Yongguk으로 혼자 유학을 갔다 온 gitu ya. Jadi dia sendiri pergi ke Inggris untuk study abroad atau untuk kuliah di luar negeri, dan dia merasakan semuanya manis pahitnya kehidupan. Dan mat senmat tabuata. Jadi sama ya, merasakan manis pahitnya kehidupan. Jadi mengalami banyak hal. Nah, sampai sini teman-teman, semoga nanti bermanfaat untuk Sokdam 5 Sokdam kali ini. Semoga nanti bisa teman-teman cari lagi ya kosakata atau misalkan contoh-contoh Sokdam yang lainnya supaya bisa belajar lagi. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Jangan sampai ini ya, patah semangat walaupun Sokdam itu panjang dan sulit, tapi senang ya melihat bagaimana culture atau budaya Korea dari Sokdam atau peribahasanya. Sampai sini teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. 감사합니다. Terima kasih.